Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 4 bagian 2. Kalau kemarin pembelajaran 4 bagian 1 terakhir kita membahas tentang Pulau Kalimantan, maka hari ini kita akan membahas pulau-pulau yang lain lagi. Namun sebelum kita mulai pembelajaran ini, silakan disiapkan dulu buku catatan dan juga alat tulis untuk merangkum apa yang saya sampaikan nanti. Kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi geografis Pulau Sulawesi. Ini Pulau Sulawesi ya. Berada di sebelah timur Pulau Kalimantan. Pulau Sulawesi merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia dengan luas wilayah sekitar 180.681. Pulau ini dibagi menjadi 6 provinsi, yaitu Sulawesi Utara yang beribu kota di Manado, Sulawesi Tengah yang beribu kota di Palu, Sulawesi Selatan yang beribu kota di Makassar, Sulawesi Tenggara yang beribu kota di Kendari, Gorontalo yang beribu kota di Gorontalo, dan yang terakhir Sulawesi Barat yang beribu kota di Mamuju. Batas wilayah Pulau Sulawesi, kita lihat gambar peta ini. Di sebelah utara ada Laut Sulawesi, sebelah timur artinya di sebelah kanan. Sini ada Laut Maluku, ada Provinsi Maluku, ada Laut Banda. Selanjutnya di sebelah selatan ada Laut Flores, dan di sebelah barat sini ada Selat Makassar yang menghubungkan yang berada di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, serta Pulau Kalimantan di sebelah barat. Lanjut ya. Pantai dan laut di Pulau Sulawesi. Ada banyak sekali objek wisata pantai yang terkenal di Sulawesi. Salah satunya adalah Bunaken, yang banyak dikunjungi untuk orang-orang yang menyukai diving ya, atau menyelam. Ada juga Wakatobi, Losari, dan Tanjung Bira. Untuk laut, sesuai dengan peta yang tadi, ada Laut Banda, Laut Maluku, dan Laut Sulawesi. Dataran rendah dan dataran tinggi yang ada di Pulau Sulawesi. Ada dataran rendah Maros di Sulawesi Selatan, Baru di Sulawesi Selatan juga, dan Mamuju di Sulawesi Barat. Sementara untuk dataran tingginya ada Barui di Sulawesi Tengah, ada Bengkoku di Sulawesi Tenggara, Bone, Luwu, dan Waju di Sulawesi Selatan, Minahasa di Sulawesi Utara, dan Penreng di Sulawesi Tengah. Gunung api di Pulau Sulawesi, seperti halnya pulau-pulau yang lain, di Pulau Sulawesi juga banyak sekali gunung api ya, gunung aktif. Di antaranya ada Gunung Soputan, Gunung Lokon, Gunung Karangetang, dan yang paling berbeda adalah Gunung Banuawuhu yang merupakan gunung berapi yang berada di dasar laut ya, berada di bawah laut. Jadi meskipun dia di bawah laut, dia aktif, masih aktif. Sungai dan danau di Pulau Sulawesi, untuk sungai ada Sungai Mamasa, Pangkajene, Poso, dan Tondano. Sementara untuk danau ada Danau Lindu, Danau Poso, Danau Matano, Danau Towuti, Danau Tempe, dan Danau Tondano. Kita lanjut ke Pulau Maluku. Pulau Maluku ini di sebelah timurnya, Pulau Maluku ini ada di sebelah timurnya Pulau Sulawesi ya. Sulawesi. Pulau Maluku ini terdiri dari beberapa pulau kecil ya, ada beberapa pulau kecil terletak di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Pulau Maluku luasnya kepulauan ya, Kepulauan Maluku luasnya 46.914 km, dibagi menjadi 2 provinsi, yaitu Maluku Utara yang beribu kota di Sovivi dan Maluku yang beribu kota di Ambon. Batas wilayah Pulauan Maluku. Di sebelah utara ada Samudra Pasifik, di sebelah timur ini ada Laut Seram, Seramsi ini. Ada Laut Seram dan
Laut Halmahera, ini Laut Halmahera dan Laut Seram serta Pulau Papua. Di sebelah selatan ada Laut Arafuru, Laut Timor dan negara Timor Leste. Di sebelah barat ada Laut Banda dan Selat Malaka yang menghubungkan antara Sulawesi dengan Maluku, dan juga Pulau Sulawesi. Pantai dan laut di Maluku. Ini salah satu pantai yang ada di Maluku. Ada Pantai Ora, Pantai Bari Pasir Panjang, Pantai Natsepa, Pantai Cikumerasa, Pantai Liang, Pantai Ngurtafur, dan Pantai Sopape. Sementara untuk lautnya ada Laut Banda, Laut Maluku, Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Halmahera, dan Laut Seram. Dataran rendah di Maluku ada Pulau Ki Besar dan Pulau Ki Kecil. Ada dataran rendah di Ambon, ada Pulau Morotai dan Pulau Seram. Sementara untuk dataran tingginya ada dataran tinggi Gunung Kerbau. Ini dataran tinggi Gunung Kerbau. Gunung api di Maluku ada Gunung Gamsunoro, Gunung Gamalama, dan Gunung Gamkonora. Kalau ini Gunung Gamalama, ya. Salah satu gunung api di Maluku. Sungai dan danau di Maluku. Di Maluku ada Sungai Kawah, Sungai Apu, Sungai Tala. Sementara danau ada Danau Tolire, Danau Laguna Tangga Seribu, Danau Ninipala, Danau Rana, Danau Galela. Kita lanjut ke Papua. Papua ini adalah pulau paling timur yang ada di Indonesia, ya. Pulau yang paling timur yang ada di Indonesia. Nah, ini Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia. Jadi pulau terbesar kedua di dunia itu adalah Papua dan merupakan pulau terbesar pertama, ya, berarti di Indonesia. Luas wilayahnya 785.753 km persegi. Terdiri atas 2 provinsi, yaitu Papua Barat, ini provinsi Papua Barat yang beribu kota di Manokwari, dan Provinsi Papua yang beribu kota di Merauke. Provinsi Papua yang beribu kota di Jayapura, di sini Jayapura. Nah, batas wilayah di sebelah utara ada Samudra Pasifik, di sebelah timur di sini ada negara Papua Nugini, di sebelah selatan ada Laut Arafuru, Laut Aru, dan di sebelah barat ada Laut Seram, Laut Banda, dan Pulauan Maluku. Pantai dan laut di Papua. Di pantai-pantai ada di Papua ada Pantai Teluk Triton, Pantai Pulau Venue, Pantai Busnik, Pantai Pakaro, Pantai Yanbeba. Sementara untuk lautnya tadi ada Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Aru, dan Laut Seram. Ini merupakan salah satu objek wisata yang ada di Papua yang sangat terkenal, yaitu Kepulauan Raja Ampat. Lanjut. Dataran rendah di Papua ada dataran rendah pesisir bagian selatan, dataran rendah Arafura, dataran rendah Transfly, dataran rendah Teluk Papua, dan dataran rendah bagian pesisir barat Laut Papua. Sementara dataran tingginya ada dataran tinggi Charles Lewis, dataran tinggi Jayawijaya, dataran tinggi Sudirman, dan dataran tinggi Arfak. Nah, ini gunung yang ada di Papua. Gunung yang ada di Papua ada Gunung Puncak Karsten Pyramid yang merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Jadi gunung tertinggi di Indonesia itu ada di Papua dengan puncaknya yang namanya Karsten Pyramid. Ada Puncak Jaya, Puncak Trikora, Puncak Edinburgh, Gunung Dom, Dera Baru, Yamin, Yarama, Mafaka, dan lain sebagainya. Ini puncaknya. Ini Puncak Karsten, ya, Puncak Karsten tertutup salju. Sungai dan danau di Papua ada banyak sekali sungai juga. Ada Sungai Baliem, Sungai Digul, Sungai Pian, Sungai Kamundan, Sungai Lawrence, dan Sungai Mambramo. Sementara untuk danau yang terkenal di Papua adalah Danau Sentani. Ada Danau Rombebai, Mvote, Kamakawalor, Danau Tiki, dan Danau Teluk Yutefa. Kita lanjut, ada Pulau Bali. Pulau Bali ini letaknya di sebelah timur Pulau Jawa, ya. Di sebelah timur Pulau Jawa.
tepatnya di sebelah timurnya Jawa Timur. Dan lihat, Pulau Bali ini luas wilayahnya 5.780 km persegi, terdiri dari satu provinsi saja, yakni Denpasar. Oh iya, sedikit tambahan ya, kalau warnanya hijau, nah ini merupakan dataran rendah. Agak hijau muda, ini dataran tinggi. Hijau muda sampai kuning, semakin cerah warnanya itu semakin tinggi. Dan yang berwarna kemerahan merah ini adalah pegunungan ya. Kalau yang warna coklat ini dataran tinggi. Kita lanjut, batas wilayah Pulau Bali. Di sebelah utara ada Laut Bali, sebelah timur ada Selat Lombok dan Pulau Lombok, sebelah selatan ada Samudra Hindia, dan di sebelah barat ada Selat Bali dan Pulau Jawa. Bali merupakan salah satu objek pariwisata yang sangat terkenal juga di Indonesia. Jadi ada banyak sekali pulau yang dijadikan objek wisata ya di sana. Ada Pantai Kuta, ada Pantai Sanur, Pantai Tanah Lot, Jimbaran, Tanjung Benua, Pantai Pandawa, Pantai Dreamland. Nah, ini salah satunya ini adalah Tanah Lot, ya, Pantai Tanah Lot. Sementara untuk laut ada Laut Bali, dataran rendah dan dataran tinggi di Bali. Dataran rendahnya ada di Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, Buleleng, Batur, dan Boyan. Dataran tingginya ada di Kintamani dan Bedugul. Lanjut, gunung di Pulau Bali. Gunung yang terkenal di Pulau Bali adalah Gunung Agung. Ini yang lainnya, gunung-gunung yang lain ada Gunung Abang, Gunung Batur, Batu Karu, Catur, Sangiang, dan sebagainya. Sungai dan danau di Pulau Bali. Ada Sungai Ayung dan Sungai Badung. Sementara untuk danau ada Danau Bedugul, Danau Batur, Danau Beratan, Danau Puyan. Kita lanjut, sebelah timurnya Pulau Bali itu ada Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan di sebelah timurnya Nusa Tenggara Barat itu ada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita jadikan satu ya, Nusa Tenggara. Luas wilayah untuk Nusa Tenggara Timur itu 47.931, sementara untuk Nusa Tenggara Barat itu 20.153 km. Oh ya, ibu kotanya belum ya. Provinsi Nusa Tenggara Barat itu beribu kota di Mataram. Ini. Sementara untuk Nusa Tenggara Timur itu beribu kota di Kupang ya. Batas wilayah, kita lihat dulu batas wilayah Nusa Tenggara Timur. Di sebelah utara ada Laut Flores, di sebelah timur ini ada negara Timur Leste, di sebelah selatan ada Samudra Hindia dan Laut Timur, di sebelah barat ada Selat Sumba dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan untuk Nusa Tenggara Barat, sebelah utara ada Laut Flores, di sebelah timur ada Selat Sumba dan Nusa Tenggara Timur, di sebelah selatan ada Samudra Hindia, dan di sebelah baratnya ada Selat Lombok dan Pulau Bali. Pantai dan laut di Nusa Tenggara. Kita bahas dulu Nusa Tenggara Barat. Ada Pantai Selong, Pantai Senggigi, Gili Trawangan, Pantai Semeti. Sementara di Nusa Tenggara Timur ada Pantai Nihiwatu, Pantai Lingal, Pantai Nembrala, Pantai Seba, Pantai Pasir Pink, dan Pantai Liman. Untuk laut di Nusa Tenggara Barat ada Laut Flores, sementara di Nusa Tenggara Timur ada Laut Flores juga dan Laut Timur. Dataran rendah di Nusa Tenggara ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan juga Flores di Nusa Tenggara Barat. Sedangkan untuk dataran tinggi ada di Donggo, Nusa Tenggara Barat. Nama gunung ya. Ada 3 gunung. Yang pertama adalah Gunung Rinjani dan Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat, dan Gunung Rokatenda di Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Barat ada Sungai Brambiji dan Sungai Brahmoyo, sementara di Nusa Tenggara Timur ada Sungai Ais, Sesa, dan Sungai Kambaniro. Untuk danau di Nusa Tenggara Barat itu ada Danau Segara Anak, sedangkan di Nusa Tenggara Timur ada Danau Kelimutu. Ini Danau Kelimutu, dua warna ya, ada dua warna beda-beda. Nah, selanjutnya materi PPKN gotong royong. Gotong royong itu merupakan salah satu ciri khas dari Indonesia ya, dari negara Indonesia.
Nah, gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana masyarakat yang harmonis. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan gotong royong, masyarakat itu akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga nantinya terjalinlah solidaritas atau setia kawan, kesetia kawanan. Nah, kalau sudah muncul rasa solidaritas, maka akan muncul rasa empati dan simpati. Empati dan simpati itu artinya misalkan teman kita lagi sedih, kita juga akan merasakan kesedihannya. Itu empati dan simpati, prihatin di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Gotong royong artinya kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan berjuang bersama, saling membantu untuk mencapai satu tujuan yang sama. Nah, gotong royong dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Lanjut. Manfaat gotong royong. Yang pertama, ada terwujudnya rasa solidaritas dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, persaudaraan dan kebersamaan sesama warga semakin erat. 3. Terwujudnya ketentraman dan kedamaian. 4. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan dan cepat selesai. Terakhir, ada muatan matematika dengan judul penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yang pertama, perhatikan contoh berikut. 3/4 ditambah 2/7. 3/4 dan ditambah 2/7. Di sini kita lihat penyebutnya berbeda. Pecahan pertama berpenyebut 4, sedangkan pecahan kedua berpenyebut 7. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini kita bahas ya. Pecahan pertama berpenyebut 4, sedangkan pecahan kedua berpenyebut 7. Kita cari dulu kelipatan 4 dan 7 yang sama. Mulai dari kelipatan 4 ya. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Kemudian kelipatan 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan seterusnya. Kita lihat ada dua bilangan yang sama, yakni 28. 4 menjadi 28 itu kali berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nanti 4 ini kita kalikan 7. Sementara untuk 7 bisa menjadi 28 ketika dia dikali 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 4 tadi ini ada di urutan ke-7 ya, berarti 4 kali 7. Sedangkan untuk 7 ini ada di urutan ke-4, berarti 7 kali 4. Caranya, pemecahan masalahnya nih. Karena 4 tadi dikalikan 7, maka 3-nya juga harus dikalikan 7. 3 kali 7, 4 kali 7. Pecahan kedua, karena penyebutnya 7, kita lihat 7 ini kali berapa? 1, 2, 3, 4. Maka 2 kita kalikan 4, penyebutnya juga kita kalikan 4. 7 kali 4. 3 kali 7 berapa? 21. 2 kali 4 berapa? 8. Penyebutnya sudah sama, 28. Tinggal kita tambahkan pembilangnya. 21 tambah 8 itu 29/28. Kita bagi 29 dengan 28. Dapat 1, sisa 1. Berarti 1/28. Ini contoh pertama. Kita lihat contoh kedua. Nah, gimana jika ada pecahan campuran? Ini namanya pecahan campuran ya. Pecahan campuran itu ada bilangan yang utuh di depan ini dan bilangan pecahannya. Kita lihat penyebutnya. Yang pertama penyebutnya 6, yang kedua penyebutnya 3. Tidak usah kita jadikan pecahan biasa nanti. Nah, pecahan pertama berpenyebut 6, sedangkan pecahan kedua berpenyebut 3. Cari kelipatan yang sama. Oh maaf ini ya, ini bukan 7 tapi 3. Kelipatan 6, 6, 12, 18, 24. Kelipatan 3, ini 3 ya, salah tulis ini. Ada 3, 6, 9, 12, 15, 18. Yang sama berapa? 6. Ini ada di urutan pertama, yang ini ada di urutan kedua. Pemecahan masalahnya, nah lihat. Angka satunya saya buat warna merah, artinya apa? Kalian tidak perlu menjadikannya menjadi pecahan biasa. Biarkan saja dia menjadi bilangan utuh. Nih, 1/6. Karena 6 tadi kita kalikan 1, berarti pembilangnya juga kita kalikan 1. 1 kali 1, 6 kali 1. Sedangkan ini kita biarkan utuh. Sementara pecahan kedua, tadi kita kalikan berapa? 1, 2. Berarti 2 kali 2,
3 juga kali 2. Ini yang utuh kita biarkan saja. Nah, kita tulis lagi di belakang. Kita hitung 1 kali 1, 1. 6 kali 1, 6. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Tinggal kita tambahkan yang pecahannya. 1 tambah 4, 5 per 6. Ini tinggal kita pindah di depannya 1. Itu kalau pecahannya adalah pecahan campuran. Lanjut. Contoh yang lain. Nah, ini ada 2 pecahan campuran. Yang pertama 2, 2 per 3. Yang kedua 3, 3 per 4. Yang pertama, pecahan pertama berpenyebut 3, sedangkan pecahan kedua berpenyebut 4. Carilah kelipatan, maaf ini salah cetak lagi. 3 dan 4 yang sama ya, kelipatan 3, kelipatan 4. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Kita lihat 3. Sama-sama yang sama adalah bilangan 12. Kita lihat 3-nya dulu. 1, 2, 3, 4. Berarti nanti kita kalikan 4. Yang 4 sekarang 1, 2, 3. Oh, berarti nanti kita kalikan 3. Pemecahan masalahnya perhatikan. Bilangan utuhnya kita biarkan saja. 2, 3. Ya kan? Kita tulis lagi. Yang 3 tadi kita kalikan 4. Berarti 2 kali 4, 3 kali 4. Sementara pecahan kedua yang 3 per 4, 1, 2, 3. Oh, kita kalikan 3. 3 kali 3, 4 kali 3. Hasilnya 2, 8 per 12 ditambah 3, 9 per 12. Kalau sudah seperti ini, yang bilangan utuh kita kelompokkan sendiri. 2 tambah 3. Ya toh? Yang bilangan pecahan kita kelompokkan sendiri. 8 per 12 tambah 9 per 12. Nah, berapa hasilnya? 2 tambah 3, 5. Sedangkan 8 tambah 9 itu kan 17. 5, 17 per 12. Perhatikan 17 per 12 ini. 17 per 12 ini bisa dijadikan pecahan campuran dengan cara 17 dibagi 12 itu dapat 1 sisa 5. Ya, 1 sisa 5 per 12. Oh, ada bilangan utuh lagi nih, 1. Berarti tinggal 1 kita tambah dengan 5. Berapa 1 tambah 5? 6. Pecahannya karena tidak ada pecahan lagi, tinggal kita tulis 5 per 12. Seperti itu. Cukup sekian materi untuk hari ini. Latihan soal akan saya bagikan di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.